Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerapan rasio trigonometri atau kita kenal juga rasio trigonometri ini dengan perbandingan trigonometri. Yang pertama kita akan membahas bagaimana penerapan rasio trigonometri dalam menentukan unsur segitiga siku-siku dengan menggunakan rasio trigonometri. Jadi dalam suatu segitiga kita dapat menentukan besar sudutnya atau panjang sisinya. Misalkan suatu segitiga diketahui sudut 30 derajat, panjang hipotenusanya 8, dan sisi di samping sudut 30 derajat adalah X. Yang ditanyakan di sini adalah X. Sehingga kita harus melihat definisi trigonometri, definisi rasio trigonometri yang tepat, yang menghubungkan segitiga ini, yang menghubungkan nilai X dengan 8. Di sini diketahui sisi di samping sudut dan hipotenusa. Maka yang tepat adalah di antara ketiga ini, sinus, kosinus, atau tangen, yang tepat adalah kosinus. Karena kosinus definisinya adalah sisi di samping theta per hipotenusa. Sisi di samping theta adalah X dan hipotenusanya 8. 30 derajat merupakan sudut istimewa, nilainya akar 3 per 2. Jadi akar 3 per 2 sama dengan X per 8. Atau X-nya diperoleh dengan cara mengali 8 ke ruas kiri. Yaitu X sama dengan 8 akar 3 per 2. 8 per 2, 4. Jadi X-nya sama dengan 4 akar 3. Atau kalau diubah ke dalam desimal dengan nilai pendekatan persepuluhan atau 1 desimal adalah 6,9. Jadi menghitungnya ini boleh menggunakan alat bantu hitung kalkulator. Kita lanjut contoh yang kedua, masih menentukan unsur segitiga siku-siku. Di sini ada dua nilai yang akan ditentukan, X dengan Z. Pertama yang akan kita tentukan adalah X. Dan yang diketahui di sini adalah sisi di samping. Jadi X ini sisi depan dan yang diketahui adalah sisi di samping 35 derajat. Maka yang tepat adalah rasio trigonometri tangen. Jadi tangen 35 derajat sama dengan X per 10 atau X-nya diperoleh dengan cara mengali 10 kali tangen 35. Tangen 35 kita gunakan kalkulator untuk menentukan nilainya. Nilai pendekatannya adalah 0,7. Jadi X sama dengan 7,0. Jadi ini nilai pendekatan saja ya, nilai perakiraan. Kemudian untuk nilai Z-nya, kita gunakan hubungan ini, sisi di samping dengan hipotenusa. Definisi rasio trigonometri yang tepat adalah kosinus, karena yang diketahui adalah sisi di samping dengan hipotenusa. Jadi kita peroleh 10 per Z, atau Z sama saja dengan, kalau ini dikali silang, diperoleh Z sama dengan 10 per cos 35. Di mana nilai cos 35 adalah 0,82. Jadi Z sama dengan 12,195. Atau nilai perakiraannya, pendekatannya kira-kira 12,2. Jadi di sini persepuluhan. Maka yang dimaksud adalah satu angka di belakang desimal. Sekarang kita lanjut bagaimana aplikasi yang berkaitan rasio trigonometri segitiga siku-siku dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan masalah nyata. Contoh, misalkan diketahui, ya, ini untuk membangun jembatan lebar sungai harus ditentukan. Lebarnya ini kita simbolkan dengan W. Dan misalkan sebuah tiang ditanam di salah satu sisi sungai tepat berseberangan langsung dari tiang kedua pada sisi yang lain. Jadi yang dimaksud yang ini dengan yang ini tiangnya. Ya, pada jarak 50 meter ke kiri tiang pancang, yang ini maksudnya sudut 82 derajat diukur antara dua tiang. Jadi di sini besar sudutnya 82. Tentukan lebar sungai. Jadi terbentuk segitiga siku-siku seperti ini. Maka di sini kita bisa melihat sudut di sini 82, W ini adalah sisi di depan sudut 82 dan 50 ini adalah sisi di samping dari sudut 82. Maka rasio trigonometri yang tepat
yang menghubungkan antara sisi depan dengan sisi samping adalah tangan. Maka kita pergunakan tangan, yaitu tangan 82. Tangan 82, sisi depannya W, sisi sampingnya 50. Maka W sama dengan 50 kali tangan 82. Melalui perhitungan dengan bantuan kalkulator, maka kita peroleh kira-kira 355,8 meter lebar sungai ini. Selanjutnya kita akan membahas mengukur suatu objek dari ketinggian. Maka kita harus mengenal dulu istilah sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi yang pertama ini apabila seseorang mengamati suatu objek yang berada di ketinggian, seperti ini misalkan ini objek yang diamati, maka sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis horizontal apabila dia melihat secara lurus dengan garis yang terbentuk atau garis pandang, garis pandang ke objek tersebut. Itu namanya sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi apabila kita melihat suatu objek di mana posisi kita lebih di atas, maka sudut yang terbentuk antara garis pandang ke objek dengan garis lurus dari sang pengamat itu disebut sudut depresi. Pada kesempatan ini kita akan membahas sudut elevasi saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa sudut depresi sama saja dengan sudut elevasi besarnya. Jadi sudut depresi di sini ini akan sama saja besarnya di sini. Apabila ada seorang pengamat di sini, itu besarnya sama karena merupakan sudut berseberangan dalam. Baik, kita akan bahas contoh sudut elevasi. Seorang surveyor berdiri 15 kaki dari suatu monumen. Jadi surveyor ini adalah pengamat yang mengukur jarak suatu objek. Ini misalkan surveyornya mengukur puncak monumen, ternyata dia sudut elevasinya adalah 78,3 derajat. Dan dia berdiri dengan jarak 115 kaki. 115 kaki. Yang ditanyakan di sini berapa tinggi monumen. Maka kita bisa melihat di sini. Di sini yang diketahui adalah sisi depan, di sini sisi samping dari 78,3 derajat. Maka kembali kita pergunakan tangan, yaitu tangan 78,3 yaitu sisi depan per sisi sampingnya 115. Maka Y sama dengan 115 kali tangan 78,3. Di mana tangan 78,3 derajat nilai perakiraannya yaitu 4,83. Sehingga kita peroleh Y kira-kira 555,45. Jadi tinggi monumen kira-kira 555,45 kaki. Demikian pembahasan materi kita. Untuk siswa sekalian, sebagai bukti hadirnya silahkan tulis nama di kolom komentar dan dikirim ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.